Hai kawan-kawan. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrol santai mengenai apa itu new normal dan juga kira-kira dampaknya gitu apa ke ekonomi, ke pendidikan, juga ke bisnis kita gimana nih. Subscribe di bawah ini. Jadi pertama-tama kita mau bahas dulu apa sih itu new normal. Nah, coba mungkin dari Ibu Rektor kita bisa jelasin dikit. Nah, kita kan sekarang ini udah ngelewatin nih masa pandemi di mana kita udah lockdown. Terus ini kita mau ada pembukaan lockdown itu. Nah, kalau misalnya ini salah satu penjelasan dari seorang analis terkenal namanya Thomas Boyo, dia itu bilang kalau misalnya setelah lockdown ini diangkat, nanti itu kita nggak bisa tiba-tiba langsung balik ke kehidupan biasa gitu kan. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba udah kayak nggak pakai masker jalan-jalan. Nah, ini karena virusnya ini belum ada, antivirusnya belum ditemukan, vaksinnya belum ditemukan kan. Jadi nanti ini setelah lockdown ini diangkat bakal ada kasus-kasus corona yang tiba-tiba akan muncul di tengah-tengah, dan itu dia bilang katanya seperti The Dance. Jadi artikelnya itu namanya The Dance, The Hammer and the Dance gitu. Jadi hammernya itu waktu lockdown, terus dance-nya itu setelah kita ini udah lockdownnya dilepas, bakal ada kayak kasus-kasus corona yang meningkat lalu turun lagi, meningkat turun lagi, jadi kayak tari. Jadi biar kita kasusnya ini nggak tambah banyak, akhirnya kita harus beradaptasi dan hidup sama virus ini nih. Jadi berdamaian gitu ya. Iya, jadi kita harus pakai masker, tetap harus jaga sanitasi, physical distancing, dan lain-lain. Apa sih kira-kira dampaknya new normal ini kepada bisnis kita? Mungkin Michael nih, lawyer bisnis, bisa ngejelasin nih, kira-kira apa dampaknya? Jadi banyak dari klien-klien kami itu yang survive karena ada 3 faktor. Faktor pertama adalah hoki, ya, karena faktor luck, bener. Jadi karena dia udah jalanin bisnis seperti biasa, tiba-tiba COVID, terus dia tiba-tiba tidak terdampak atau malah terdampak positif industrinya. Jadi perkara industri, ya. Faktor kedua adalah adaptasi. Jadi mereka berhasil beradaptasi pada saat COVID menyerang, mereka tidak ada persiapan. Namun karena bisnis sudah terlanjur down, ya terlanjur gak enak, ya mau gimana lagi? Harus beradaptasi. Nah, maka dari itu mereka pada saat dia mengalami penurunan, nggak lama berhasil naik lagi. Berubah arah gitu ya, nyari customer baru. Inovasi mungkin. Nah, inovasi ya biasanya. Nah, kalau faktor yang ketiga itu preparasi. Jadi dari sebelum COVID, dia memang sudah memulai membangun suatu platform digital atau mungkin measurement yang lain untuk apa ya? Intinya dia udah siap gitu menangani dalam hal bisnis ini sudah nggak bisa berjalan seperti normal, ya. Mungkin mereka persiapannya itu menuju bersiap menyongsong masa depan, tapi kebetulan dengan dari COVID ini masa depan itu yang menyongsong kita. Jadi pas kalau misalnya kita pendidikan, terus aku udah siap-siap online gitu ya. Nah, itu contohnya udah pas, itu preparasinya oke. Iya. Jadi ada 3 itu, hoki, adaptasi, sama preparasi. Tadi kan ngomongin skala kecil, bisnis. Nah, untuk skala besarnya, ekonominya, mungkin Risa bisa bantu menjawab nih, karena dulu S1-nya kan memang spesialisasi di bidang ekonomi jurusannya. Iya, dulu jurusannya ekonomi sih. Kalau menurut aku, secara global ya, COVID ini bakal mengimpact banget ekonomi kita. Sekarang aja kita udah kelihatan ya, ada lockdown, lain-lain, dan ini kan semua karena bisnisnya ada yang tutup, ada orang-orang yang mungkin unemployed, orang nggak bisa pergi ke pasar jual-jual misalnya ya. Karena terdampak ini, jadi ekonomi kita tuh akan slowing down. Nah, dengan terangkatnya lockdown ini, tentunya bisnis akan balik, jadi ekonomi akan membaik. Tapi menurut aku nggak bisa secepat itu, karena kita Saham udah naik ya, mulai naik. Iya benar. Saham udah mulai naik, tapi menurut aku kita ini kan nggak bisa full capacity nih, kayak kampus masih harus libur, nggak boleh orang-orang itu berkumpul lebih banyak dari 30 orang. Jadi pasti ekonominya meskipun membaik nggak bisa sebaik dulu, jadi mungkin recovery-nya akan membutuhkan waktu yang agak lama. Kalau aku bilang sih, kalau salah satu caranya biar dia balik itu kan ketemu antiviralnya, atau kalau nggak mungkin antivirus. Viral tuh virus, cuma iya, viral itu dari kata virus karena saling tertular. Jadi antiviral kayaknya sama antivirus semua. Bisa juga nemu kata-kata aneh ternyata. Jadi antivirusnya sampai ketemu, atau kalau misalnya enggak ya kita mungkin ngelihat, kalau tebakanku nih sampai akhir tahun kira-kira bakal
pelan-pelan membaik gitu. Supaya pelan-pelan nih kita berjalan bersama COVID agar bisnis mulai jalan dan ekonomi bisa membaik. Tadi udah ngomong bisnis sama ekonomi, kan bisa ngomong nih kira-kira untuk pendidikan sendiri gimana? Kira-kira terdampak gimana buat? Kalau misalnya karena sekarang udah COVID, kalau misalnya kalian nanti kalau semuanya pada masuk kelas, masuk kuliah, kalau ini bicara kuliah ya. Kalau semuanya murid pada masuk, takutnya nanti ada gelombang kedua. Makanya beberapa universitas termasuk kayak UPH, pengantisipasiannya yaitu kelasnya misalnya social distancing. Jadi yang biasanya satu kelas isi 40, sekarang jadi 20. Terus bahkan ada yang kayak bisa milih kamu mau kelas offline atau online sekarang. Jadi kamu bebas, kamu mau belajar dari rumah atau ke kampus, tapi memang kebanyakan murid milih pasti online. Enggak. Surprisingly, kebanyakan murid milih untuk masuk. Kangen ya gitu. Kangen dan mungkin lebih enak kalau belajar lihat langsung ya daripada kayak lewat Campur sawah. daripada lewat kamera kayak gini. Layar. Jadi benar ya, kalau menurut pengalaman aku sama Risa ngajar kelas online itu maksimal 1 jam. Karena kalau begitu lebih dari 1 jam itu murid gampang distracted. Nah kalau sekarang gurunya ngajar di kelas udah normal 2-3 jam nih. Nah pasti yang ngikutin ya begitulah mahasiswa ya. Di kelasnya dia bisa tidur, apalagi kalau lewat online mungkin gitu. Jadi makanya itu selain dikasih pilihan online atau offline, mungkin ya kalau masuk kelas tetap harus berjarak gitu. Tapi I think ya gara-gara kita COVID ini kedepannya yang mungkin semuanya full, ada universitas yang full offline, bakal ada kelas-kelas yang nanti sebagian online, apa mungkin sebagian 20% 30% gitu nanti bakal ada tersedia secara online. Karena itu mungkin kedepannya nanti kalian nggak perlu misalnya mau ke Harvard nih, kalian nggak perlu ke US untuk dapat ijazah Harvard. Mungkin Harvard bisa ngeluarin online classes. Hybrid sekarang udah ada sih yang mungkin nanti kedepannya ada full misalnya online. Jadi semoga ada titik hikmahnya yang bisa kita dapatkan dari semua ini. Nah kan sekarang ada kontroversi nih antara kamu mau new normal dengan semua kayak kurang lebihnya lah ya, kayak kamu harus pakai masker kemana-mana gitu, apa mau langsung herd immunity. Nah herd immunity itu apa? Herd immunity itu kalau misalnya nih kamu udah nggak ngurus, udah ya udahlah kita semua ini tahan sama virusnya, atau kalau misalnya ada ya bener, kalau ada yang nggak tahan ya udah biarin aja, mohon maaf meninggal gitu ya udah seleksi alam gitu. Jadi langsung dengan harapan ke depan nanti kita develop immunity sendiri. Jadi bukan asal bunuh diri ya, maksudnya ya ada harapannya nih, kayak harapannya ya kalau sekarang berjatuhan korban ya anggap seleksi alam, harapannya ke depan kita semua bisa immune ya. Pasti ini Michael aslinya 10 herd immunity. Jadi maksudnya intinya kita semua merasa kalau kita ini cukup kuat, jadi kita udah keluar aja, seleksi aja, nanti sampai titik di mana kita semua ini punya herd immunity. Jadi semua orang di Indonesia punya imunitas terhadap corona ini, jadi udah beraktivitas seperti biasa aja gitu. Cuman ya kasualitasnya juga pasti banyak pasti meningkat ya di awal-awal terutamanya. Mungkin sampai akhir sih nggak tahu, dan aku malah kan itu masih menurutku masih kayak 50-50 gitu. Ya kalau develop immunity, kalau enggak ya bye-bye. Maka akan terus bye-bye. Dan itu kayak kamu kan nggak tahu orang-orang kayak terdekat kamu nih, orang tua kamu yang udah risky kan yang mungkin selamat tuh kayak orang muda-muda nih. Nah makanya itu apakah will you take the risk or not gitu. Makanya ada hashtag Indonesia terserah, yaitu menurutku itu herd immunity. Karena ya pas ya, kamu ngapain kalau itu kayaknya agak desperate, orang-orang desperate karena orang nggak dengerin aja. Salah satu faktor kenapa aku pro herd immunity itu karena udah tau lah tabiat Indonesia kan, nggak semua aturan tuh bisa diterapkan dengan sama di seluruh dunia. Nah karena melihat orang Indonesia kelihatannya memang itu udah jadi satu-satunya jalan ya, karena seperti kalian tahu juga waktu PSBB ya ada yang nurut dikit lah. Coba pesan singkat coba dari Michael dulu kayak buat rakyat Indonesia apa? Kalau zaman-zaman seperti ini ya sudah pemerintah nggak bisa nolong, sesama kemampuan juga terbatas, polisi mengawasi nggak bisa ya, we should fend off for ourselves. Kayak jaga diri sendiri, jaga kesehatan badan dan finansial ya. Karena kita semua ya kembali lagi bertanggung jawab terhadap diri masing-masing. Kalau aku sih pokoknya tetap sehat. Jadi teman-teman semua yang ngelihat ini tetap pakai masker kalau keluar, jaga jarak sama orang. Yang pasti kita harus tadi kayak katanya Michael, jaga kesehatan tubuh biar kita nggak sampai sakit. Kan kita jangan optimis, kita jangan pesimis, tapi kita harus keep optimis kalau misalnya ini tuh nanti akan selesai gitu.
Jadi gimana caranya kita sampai akhir itu fight for it gitu. Jadi jaga kesehatan sampai akhir, sampai ini semuanya selesai. Ya benar, jadi harus jaga, pokoknya pakai masker, terus habis itu social distancing, Doain turutin aja. aja, turutin aja pemerintah sarannya apa, udah turutin mereka tahu yang terbaik. Nah selama sebelum vaksinnya ditemukan atau obatnya ditemukan, ya udah nurut aja sebisanya, kita berjuang bersama-sama. Ya gitu aja sih dari kita. Semoga video ini membantu kan. Kalau misalnya ada komen lain atau kalian ada Pendapat pendapat lain, kalian bisa komen di bawah, kita diskusi bareng. See you on the next video, bye bye. Bye. Thank you for watching.